membahas tentang pertanyaan dan kasuistik terkait dengan beberapa yang khas yang dijadikan pilihan di dalam majlis tarjih. Saat ini kita masih di dasar manhaj. Sebelumnya kita sudah memahami apa itu tarjih, terus bagaimana kedudukannya. Berikutnya sumber ajaran agama menurut tarjih. Sumber agama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ditegaskan di dalam sejumlah dokumen yang disampaikan secara resmi oleh Muhammadiyah. Al-aslu fit tasyri'i al-islamiyyi alal itlaqi huwa al-Qur'anul karimu wal hadisus syarif. Jadi dasar di dalam syariat Islam adalah Al-Quran dan al-hadisus syarif yang kita juga mengenal dengan sebutan sunnah ya. Sehingga kita mengenal istilah yang sangat populer di internal Muhammadiyah, ar-ruju'u ilal Quran was sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Dua ini. Terus yang lain bagaimana? Yang lain adalah metode. Seperti ijma' itu kumpulan dari hasil ijtihad para mujtahidin, sedangkan qiyas adalah metode. Di beberapa kitab usul fikih, ketika kita bicara sumber hukum Islam yang kita sebut dengan al-adillatus syar'iyyah, itu ada yang menyebutnya 4. Yang al-muttafaq yaitu Quran, hadis, yang ketiga apa? Ijma, yang keempat qiyas. Nah, tapi di sini dengan jelas sumbernya adalah Al-Quran, Al-Karim. Al-Karim itu apa? Yang mulia, Al-Hadis dan hadis Asy-Syarif juga yang mulia. Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Muhammadiyah, bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut, Al-Quran dan Sunnah. Putusan tarjih di Jakarta tahun 2000, berarti sudah berapa tahun? 24 tahun ya? Bab 2 angka 1 menegaskan sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Maqbulah. Nanti saya sampaikan apa bedanya As-Sahihah sama Al-Maqbulah. Lalu yang ketiga, putusan tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan terdahulu, termasuk di HPT halaman 278. Jelas di sini sumbernya, sumber agama atau sumber hukum menurut tarjih ada dua, Al-Quranul Karim dan Al-Hadisus Syarif. Ini intinya. Nah, sekarang PR-nya bagaimana kita bisa memahami Quran dan hadis gitu ya. Karena banyak kritik yang itu sangat bagus untuk kita. Muhammadiyah itu bolak-balik ngomong kembali ke Quran ya. Tapi maca Quran durung teteh. Ya, jangan marah ya, jangan marah. Ya. Itu kritik. Oh, siapa bilang banyak yang sudah bagus ya. Tapi tentu sama, kelompok lain pun juga sama. Ada yang bagus, ada yang belum bagus ya. Dari situ menjadi motivasi bagi kita yang ngajinya belum lancar, ayo belajar. Yang ngajinya belum fasih, ayo difasihkan dengan berproses. Sehingga menjadi sesuai semangatnya rujuk pada Quran, ngajinya lancar, memahami kandungan dan seterusnya. Hadis atau sunnah menurut tarjih, kalau Quran sudah tidak ada masalah. Quran itu
kedudukan dalilnya adalah qot'i. Qot'i itu pasti, Bapak Ibu. Qot'i itu pasti. Pasti benarnya, pasti dari Allah. Karena menyampaikannya dengan jalan mutawatir. Banyak sanad, banyak jalan untuk menyampaikan Al-Quran dari para sahabat itu. Sedangkan hadis itu doni. Doni itu dugaan. Sehingga kita mencari dugaan yang paling kuat. Kenapa dikatakan doni? Karena penulisannya itu, kodifikasinya itu jauh setelah Nabi wafat. Ada yang mengatakan 100 tahun setelah Nabi wafat. 100 tahun itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita di Indonesia 100 tahun itu belum nyampe, tapi sejarah sudah mau berubah ya. Ada yang berusaha mau menghilangkan ini catatan sejarah PKI ya. Padahal baru berapa tahun PKI itu? 60 tahun ya. Menurut mengenai hadis sunnah, mengenai hadis atau sunnah, jadi bisa menggunakan istilah hadis, bisa menggunakan istilah sunnah. Yang dapat menjadi hujjah adalah sunnah makbulah seperti yang ditegaskan dalam putusan tarjih tahun 2000. Di sini ada istilah sunnah makbulah. Makbulah itu pakai qaf ya. Kalau bahasa Indonesia bisa pakai ki, bisa pakai ka ya. Ini merupakan perbaikan terhadap rumusan lama di dalam HPT tentang definisi agama Islam yang menggunakan sebelumnya itu menggunakan ungkapan sunnah sohihah. Jadi sebelumnya sunnah sohihah, kemudian berubah menjadi sunnah makbulah. Ingat-ingat gih, sunnah sohihah sebelumnya di putusan tarjih tahun 2000 dirubah menjadi sunnah makbulah atau hadis al-makbulah. Kenapa ini dilakukan? Karena istilah sunnah sohihah sering menimbulkan salah paham dengan mengidentikan sunnah sohihah itu dengan hadis sohih saja. Akibatnya ada hadis yang bisa jadikan dalil dianggap tidak masuk di sini. Apa itu? Hadis yang tingkatannya di bawah sohih, di atas doif, yaitu hadis hasan. Jadi hadis, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, secara tinjauan kualitas itu ada 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Kalau nggak diklasifikasi bingung. Kita kenal ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, ada hadis marfu, maktu, macam-macam. Nah, kalau yang ini ya sahih, yang kedua apa? Hasan, yang ketiga dhaif, itu hadis diklasifikasikan dari aspek kualitas. Nah, akibatnya hadis hasan tidak diterima. Padahal sudah menjadi ijma seluruh umat Islam bahwa hadis hasan dapat dijadikan hujjah atau dasar agama. Yang saya ingat hadis hasan itu dasar dari sholat sunnah syuruk ya, isyrok itu ya. Ya, isyrok atau syuruk atau tuluk ya. Itu hadisnya hasan ya, tidak sampai sahih ya. Sehingga bagi yang hanya berpedoman pada hadis sahih, nggak mau sholat syuruk itu. Padahal itu bisa dijadikan hujjah, dasar hukum ya, yang diambilkan dari hadis hasan. Paham gak? Jadi ada hadis sahihah, sunnah sahihah itu dipakai di tarjih sebelumnya. Kemudian mulai tahun 2000 menggunakan istilah sunnah makbulah.
Oleh karena itu, untuk menghindarkan salah paham tersebut, rumusan ini diperbaiki sesuai dengan maksud sebenarnya, ya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnah sahihah adalah sunnah yang bisa dijadikan hujjah, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Karenanya dalam rumusan baru dikatakan sunnah maqbulah. Maqbulah itu bunyinya panjang ya, dari kata qabalah ya. Maqbulah yang berarti sunnah yang dapat diterima sebagai sebagai hujjah agama yang berupa hadis dengan kedudukan satu hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Nah, untuk mendalam ini butuh kajian, namanya ilmu nopo mustalah hadis. Itu ilmu yang paling kompleks ya, lebih mudah ilmu tafsir daripada ilmu mustalah hadis. Nggih. Jadi ilmu itu nggak bertepi seperti lautan. Lah kita ini kecil ya, seujung kuku, seujung rambut. Banyak yang belum kita ketahui. Lah ini kajian KTB ini ikhtiar ya. Ngambil sedikit sak cuil aja. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pasti ada manfaatnya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Istiqomah, mudah-mudahan semakin ikhlas. Karena ada yang berangkat sini takut ini ya, takut ditegur oleh pimpinan. Enggak, nanti pertama itu mungkin ya, saya harus hadir karena saya kerja di AUM, nggak apa-apa. Nanti lama-lama, oh ternyata saya ada manfaatnya. Ketemu teman, ngaji dapat pahala, terus dapat ini asupan ilmu tentang ketarjihan. Nanti di belakang nanti kita bahas kenapa Muhammadiyah itu tidak kunut, kenapa Muhammadiyah adanya cuma satu kali, macam-macam nanti ke depan nanti ya. Kayaknya pertemuan berikutnya masih agak lama, tapi nggak apa-apa ini. Kita ini basicnya penting, karena dasarnya ini. Kenapa kita menggunakan istilah sunnah makbulah? Sampun nggih? Ada sunnah sahihah, kita revisi menjadi sunnah makbulah. Baik, berikutnya, bagaimana kedudukan hadis dhaif menurut tarjih? Dhaif itu artinya lemah. Hadis tapi lemah. Ada yang lain, apa satunya? Maudhu ya. Maudhu itu palsu. Nah, para ulama itu beda pendapat terkait kedudukan hadis dhaif itu. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah syariah. Namun ada suatu pengecualian di mana hadis dhaif itu bisa menjadikan hujjah, yaitu apabila banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan, yang disebut dengan as-sahih li ghairihi ya. Dia menjadi sahih karena banyak jalan yang menceritakan tentang itu. Jadi hadis itu dikatakan dhaif, Bapak Ibu, salah satu penyebabnya apa? Rawinya itu perawi ya, yang membawakan hadis itu tidak memenuhi standar yang seharusnya, sehingga hadis itu menjadi dhaif. Misalnya salah satu perawinya ada yang ingatannya nggak kuat. Apa ingatan itu? Dobit ya. Yang kedua mungkin salah satu perawinya itu tidak dipercaya pernah berbohong, tidak sikoh. Tapi ada jalur-jalur yang lain. Ada indikasi kuat hadis itu berasal dari Nabi, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih. Ini berarti menguatkan atau dikuatkan yang keempat ini. Lalu yang kelima, kedaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta atau pemalsu hadis.
Nah, yang kelima ini yang sangat penting. Sehingga ada beberapa kita itu yang hadis itu digunakan oleh golongan tertentu, tapi kita tidak menggunakan karena ada salah satu perawinya itu dusta atau pernah memalsu hadis. Karena orang malsu hadis itu hukumannya berat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja mengatasnamakan aku, dia berbohong, falyatabawa, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati maq'adahu, tempat duduknya, finnari, di dalam neraka. Jadi sekali lagi, dhaif berbeda dengan maudhu. Untuk mengetahui hadis-hadis dhaif, sangat rekom kalau panjenengan itu membeli buku judulnya Kumpulan Hadis-hadis Dhaif. Itu rata-rata hadis dhaif itu sangat masyhur ya, sangat terkenal dan banyak yang melakukannya. Bagaimana nas? Ngerti nas ya? Nas itu teks ya. Nas itu teks ya. Al-hadisud dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dan la yuhtaju biha illa ma'a kasrati turuqiha wa fiha qarinatun tadullu ala subuti asliya wa lam tu'aridil qur'ana wal hadis as-sahih. Ini dasar penjelasan yang 5 poin tadi ya. Bahwa hadis-hadis dhaif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak jalannya. Turukun itu dari mufrad thariqah, artinya banyak jalan, sehingga hadis itu banyak disampaikan dari berbagai jalan sahabat dan tabi'in. Dan padanya terdapat qarinah. Qarinah itu tanda-tanda. Qarinah itu bisa indikasi atau indikator yang menunjukkan keautentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis lain yang sahih. Ini faham tarjih tentang kedudukan hadis dhaif. Roto apa dia? Roto gak menarik ya? Bisa-bisa ngantuk nanti ya. Gak apa-apa, disimak aja, insya Allah ada pencerahan. Oke, kita lanjut. Ini saya bahas sekilas-kilas karena cukup panjang. Pokok-pokok manhaj tarjih di dalam beristidlal. Ada istilah baru, istidlal. Istidlal itu dari dalil. Dalil itu dasar, dalil itu argumentasi, dalil itu pijakan. Ya, pijakan. Istidlal itu di situ ada ketambahan huruf hamzah sama sin ya. Istadlala yastadilu istidlalan. Kalau tadi dalil, yang ini adalah menjadikan dalil itu sebagai dasar ya. Istidlal ya. Ada teman namanya istidlal ya di PCM Pakis ya. Di dalam beristidlal dasar utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam kita memilih dalil ya, atau menjadikan dalil terhadap sesuatu ya, itu adalah Al-Quran dan Sunnah Akmulah, Al-Makbulah. Ijtihad, napa malih niku? Ijtihad itu Bapak Ibu menggali hukum ya, dengan sungguh-sungguh, dengan seperangkat ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa, untuk menggali hukum terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau belum ditemukan hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu butuh ijtihad.
ada fenomena di dalam kehidupan sekarang. Ini bagaimana hukumnya? Misalnya, yang agak baru itu kan dulu dikenal dengan bayi tabung, ya. Bayi tabung itu kan nggak ada zaman Nabi, di Quran ya nggak ada, di hadis juga nggak ada. Maka itu butuh ijtihad dan istimbat. Nah, istimbat itu apa? Sama menggali hukum. Jadi digali hukumnya, apa sih, bagaimana hukumnya bayi tabung itu digali. Proses menggali itu namanya istimbat. Galinya dari mana? Ya tetap bersumber kepada prinsip-prinsip umum yang ada di Al-Quran dan hadis dengan menggunakan alat namanya ilmu usul fikih. Karena Quran hadis itu berbahasa Arab, maka yang bersangkutan kudu ngerti bahasa Arab, ngerti nahu sorob. Atas dasar ilat terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nas. Ilat itu apa? Ada yang tahu ilat? Ilat ini alasan kenapa hukum itu ditetapkan. Saya dulu sampaikan kenapa homer itu diharamkan. Ilatnya adalah sakar. Nah, itu digali hukumnya, tapi ada penegasan di tarjih yang tidak menyangkut dalam bidang ta'abudi. Ta'abudi apa? Ibadah. Jadi kalau sudah ibadah, sholat itu sudah finish, final. Kemudian apa lagi? Puasa udah final, haji final. Nah, tapi ada hal-hal lain yang itu harus diijtihadi terkait dengan perkembangan wilayah misalnya, sehingga ada perbedaan pendapat ketika bab haji, karena Mina itu nggak cukup untuk menampung 3 juta orang, maka Mina itu digeser melebar. Ini legak dipelebar gak cukup. Semakin lama antrian orang Indonesia. Sekarang antri haji itu pinten tahun Bapak Ibu? 37 tahun undang daftar ya. Loh, saya sudah umur 50, nanti kan 87 gak apa-apa, nanti masuk lansia didisikno. Sekarang lansia yang paling muda yang diajukan tuh umur 89. Lansia yang paling muda ya. 89 Pak Amin ya. Pak Amin berapa tahun? 70, belum lansia ya. Nah, akhirnya ada Mina perluasan namanya Mina Jadid. Ya. Mina Jadid, Mina baru. Itu ada batasnya. Itu para ulama ya ono sing setuju, ini enggak boleh ini. Kata Al-Sadi, loh ini enggak diperbolehkan, enggak budal-budal orang-orang itu ya. Akhirnya diperlebar dikit ya. Nah ini istihad. Istihadnya bukan di mabitnya, nginepnya, tapi tempatnya tadi. Ini dalil tentang istihad Bapak Ibu. An Anas bin Ali Himsa min ashabi Mu'ad bin Jabal lamma arada ayyab asa Mu'adan ilal Yaman, ketika Nabi hendak mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal untuk menjadi pemimpin di negara Yaman atau di distrik Yaman, Nabi bertanya, kaifa taqdi ida urida laka qada'un? Wahai Mu'ad, bagaimana cara engkau memutuskan sebuah hukum jika dihadapkan kepada sebuah persoalan? Qala, Mu'ad menjawab, aqdi bi kitabillah, aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Bagus. Qala, Nabi melanjutkan, fa ilam tajid fi kitabillah, bagaimana engkau akan memutuskan sebuah persoalan hukum
fenomena dan seterusnya, jika ternyata tidak ditemukan oleh engkau di dalam kitab suci Al-Quran. Qala Mu'ad menjawab, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasul. Bagus. Lalu yang ketiga, qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, bagaimana Mu'ad seandainya hal tersebut dicari di Al-Quran nggak ketemu dasarnya, di hadis juga tidak ditemukan dasarnya, bagaimana engkau memutuskan hukum? Apa kata Mu'ad? Ajtahidu ro'i, aku akan memutuskan berijtihad dengan akalku, dengan ro'yuku. Melihat seperti itu, fadaraba Rasulullah SAW sadrahu, Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'ad. Wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Nabi bersyukur, segala puji milik Allah yang telah memberi taufik, petunjuk, kemampuan, kecerdasan kepada utusan Rasulnya, yaitu Mu'ad bin Jabal. Maka di sini ada tiga, satu Quran dasarnya, satu hadis sunnah, yang kedua ijtihad. Nah, ijtihad ini membutuhkan kemampuan. Fahim tum? Insyaallah ya. Karena kalau gak disapa nanti ngantuk ya. Fahim tum? Insyaallah. Apalagi yang ngajinya S2 ya, senden sampai selonjor. S2 nanti lama-lama S3, senden selonjor seliut. Yang kedua, dalam menentukan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masa ijtihad ditarjih digunakan istilah ijtihad jama'i, sehingga pendapat perorangan dari anggota majlis tidak dapat dipandang kuat dan dikatakan sebagai keputusan organisasi atau majlis. Jama'i, ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Insyaallah ini sudah singgung sebelumnya. Yang ketiga, nah ini penting Bapak Ibu, tidak mengikatkan diri pada suatu madhab, tetapi pendapat-pendapat madhab dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum sepanjang menurut tarjih sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Dari sini sampaikan Muhammadiyah tidak bermadhab. Sehingga kapan hari itu saya ngajar usul fikih, hari Kamis yang lalu. Nah, sekarang apa? Cuma 2-3 hari yang lalu saya ngajar. Di situ ada bab talfik. Talfik itu mencampur adukan di dalam sebuah amalan ibadah dari beberapa pendapat. Nah, menurut Muhammadiyah tidak ada masalah. Nah, karena Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada madhab tertentu. Tapi bagi kelompok lain yang mengikatkan diri dengan madhab tertentu, maka talfik itu menjadi persoalan. Misalnya di dalam bab wudu, ya menurut madhab Syafi'i kan menyentuh laki perempuan itu kan batal. Menurut madhab yang lain tidak batal. Terus menurut madhab Syafi'i, ketika mengusap rambut atau kepala itu satu helai rambut pun tersah. Tapi menurut Ambali itu harus seluruh rambut ya, dari depan sampai ke belakang. Nah, ketika mengikuti madhab Syafi'i, ya berarti menyentuh laki perempuan itu batal, terus berwudunya boleh dengan ini. Tapi kalau kita mengikuti madhab Hanafi, menyentuh laki perempuan tidak batal, tapi berwudunya rambutnya harus dibasahi semua.
Sehingga tidak boleh rambutnya dibahas sedikit tapi nyentuh laki perempuan tidak membatalkan, itu talfik. Nah ini menurut umat Islam yang mengatakan bermadhab itu wajib, maka itu talfik. Tapi bagi kita, mana yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ya kita ambil, baik itu dari imam ini, imam itu, dan seterusnya. Karena tarjih tidak mengikatkan diri pada suatu madhab, dan sungguh pun kita tetap memperhatikan bagaimana pendapat-pendapat tadi. Sehingga yang lebih mudah sekarang itu ini, kitab apa itu? Muqaranatul Madahib, ya, perbandingan madhab, khususnya di Madahibul Arba'ah, pendapat 5 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, imam madhab pun juga, Bapak Ibu sekalian, sangat demokratis, sangat tawaduk. Sehingga Imam Abu Hanifah menyampaikan supaya kita tidak mengikuti pendapatnya, idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi azza wa jalla wa khabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ikuti aku jika aku berpendapat, qultu itu berkata, di mana pendapatku itu bertentangan, berbeda dengan apa yang ada di kitab Al-Qur'an, kitab Allah azza wa jalla, dan hadis. Jadi hadis itu nama lainnya hadis, sunnah, kadang disebut dengan khabar. Khabar apa? Ya kabar, ya berita. Jadi surat kabar itu aslinya ya surat khabar, ya. Itu kata Abu Hanifah. Imam Malik juga demikian, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Innama ini bahasa Arab, ya, itu inna sama ma memiliki fungsi apa, Mas Hanif? Litahsir. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia, ada kata hanyanya. Kalau bahasa merendahnya, aku ini manusia biasa. Usibu, kadang aku benar. Wa ahtiu, dan aku bisa salah. Fanduru, perhatikanlah oleh kalian. Firoi, tentang pendapatku. Aku ini manusia biasa, kata Imam Malik. Aku bisa benar, aku bisa salah. Perhatikan pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitaba, maka setiap pendapatku yang mencocoki atau benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, fahuduhu, ambillah, ikutilah. Sedangkan wa kullu ma lam yuwafiq, tetapi segala sesuatu pendapatku yang tidak sesuai Alkitab dengan kitab Allah dan Sunnah, fatrukuhu, maka tinggalkanlah. Nah ini sangat ini ya, sangat terbuka. Ini lho Pak, kita diajari demokratis, enggak otoriter, ya. Gak karpe dewe, gak pokoke. Ini Imam Malik. Bagaimana Imam Syafi'i? Beliau menyampaikan, idza wajadtum, ya, jika kalian menemukan, mendapati, fi kitabi, di dalam kitabku. Imam Syafi'i itu kitabnya banyak, ya. Salah satu yang terkenal itu adalah ya. Kitab usul fikihnya Ar-Risalah, ya. Jika kalian menemukan dalam kitabku itu khilafah sunnati Rasulillah SAW, bertentangan dengan sunnah Rasul, fakulu bi sunnati Rasulillah, maka katakanlah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Wada'au makultu, tinggalkan apa yang aku lakukan, aku katakan. Jadi kalau kalian menemukan, kata Imam Syafi'i, di dalam kitab-kitabku itu ada yang bertentangan dengan sunnah Rasul, ya sudah, bagaimana menurut panjenengan yang seharusnya, yang sesuai dengan sunnah Rasul, tinggalkan pendapatku. Ini kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan urutan hidupnya, ya. Yang pertama memang lahir dulu Imam Hanafi,
atau Abu Hanifah. Kemudian yang kedua Imam Maliki, yang keempat yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali, baru yang kelima Imam Abdai. Gak hadir Pak Imam. Yang keempat Imam Hambal, la tuqaliduni. Janganlah kalian taklid, napa taklid itu? Ngikuti aku. Wala tuqalidu, dan janganlah kamu mengikuti Malikan terhadap Imam Malik. Wala Syafi'iyah, dan janganlah kamu mengikuti Imam Syafi'i. Walal Auza'i, dan kepada Imam Auza'i. Banyak imam-imam mazhab yang tidak setenar 4 mazhab, termasuk Auza'i. Wala As-Sauri, dan juga jangan mengikuti pendapat Imam As-Sauri. Masih banyak imam-imam yang lain ya. Wahudu ambillah min haitsu akhadu, dari mana mereka mengambil pendapat itu. Ambillah pendapat itu dari mana mereka mengambil, tidak lain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya ya, di dalam hukum Islam itu ada istilah ittiba, ada istilah taklid. Apa ittiba itu? Ittiba itu idba'u qauli adin wa anta ta'lamu dalilahu. Kita mengikuti pendapat seseorang, misalnya cocok ya dengan pendapat Imam Malik, itu tidak berhenti aku cocok baiki, tak ikuti, tidak boleh, harus ditindaklanjuti. Kira-kira apa dasarnya Imam Malik kok mengatakan begini? Oh, dasar Qur'annya ini, dasar hadisnya ini. Itu namanya ittiba. Ini spirit yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan ngikuti pendapatku Imam Malik, Syafi'i, Auza'i, Sauri, tetapi ambillah, telusurilah dari mana mereka itu berijtihad mengambil sebuah keputusan hukum. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Insyaallah nggih. Insyaallah ini pernah sampaikan, tapi ini tulisan Arabnya ini. Monggo supaya nggak ngantuk, bisa dinikmati kuenya yang masih ada. Yang belum dapat di belakang masih ada. Yang sudah habis bisa noleh ya temannya. Lanjut. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya majlis tarjih saja yang paling benar. Ngoten Bapak Ibu ya, walaupun kita beda dengan yang lain, jangan sampai panjenengan itu menvonis yang lain itu salah, yang lain itu sesat. Jangan sampai. Karena semua masing-masing mempunyai pendapat. Nah, jangan sampai kita, oh itu salah, itu sesat, tidak toleran. Misalnya subuh kita nggak kunut, terus di sebelah kunut. Kita punya dasar, mereka juga punya dasar, bahkan dasarnya sama hadisnya. Hadisnya sama, cuma kita memandang dengan pandangan beda. Kita mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk berkunut karena ada rawi yang lemah. Yang ini menganggap ini hadis sahih, bisa dijadikan dasar sehingga berkunut. Enak kan ya? Bola-balik nyalana orang nanti panjenengan stres ya. Kono salah, terus ya, sholat dendi ya. Padahal situ kita nggak ada masjid yang sesuai karena pas lagi safar ya. Nah ini dasarnya ya. Saya sampaikan secara ringkas ya. Dari Ibnu Umar, qala Nabi SAW, suatu ketika Nabi itu berpesan kepada kami, lamma raja'a minal ahzabi ya. Ketika kami pulang dari perang Ahzab, Nabi berpesan, janganlah sekali-kali
salah seorang di antara kalian salat asar kecuali ketika sudah sampai di sebuah tempat, yaitu di Bani Quraidah. Lalu ternyata ada sebagian ya sahabat itu melaksanakan salat asar di perjalanan, dan sebagian lanusoli tidak sholat sampai ya hingga sampai ke tempat yang dituju, yaitu tempat Bani Quraidah. Nah, setelah itu hal ini ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ada yang sholat di perjalanan, ada yang sholat di tempat tujuan. Lalu itu diceritakan kepada Nabi, falam yu'annib wahidan minhum. Nabi tidak mencela salah satu dari kedua belah pendapat tadi. Nabi toleran ya. Itu umpamanya kita wis tak kandhani mang ya. Gak ngrungokno kupinge ya. Kan gitu kan marah ya. Wah, kita ini kan suka marah ya. Suka marah. Yang gak suka marah paling kena ngempet ya. Ya, suka marah tapi dongkol ya. Tak kuandani gak ngrungokno ya. Itu dasar pertama. Ada dasar kedua tentang tayamum ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala kharaja rajulani fi safarin. Jadi ada dua orang laki-laki, dia bepergian. Lalu masuklah waktu sholat. Walaisa ma'huma ma'un. Lalu di perjalanan dia tidak menemukan air. Fatayammama sha'idan thayyiban. Lalu mereka berdua tayamum dengan debu yang bersih. Fasallaya, lalu keduanya sholat. Setelah sholat, summa wajada al-ma'a. Tiba-tiba mereka berdua mendapati air fil waqti. Fa'ada ahaduma as-sholata. Lalu dari dua orang yang sudah sholat tadi dengan cara tayamum, begitu menemukan air dia wudu. Iya, wudu, sholat lagi. Sedangkan yang lain, aku sholat mang kano banyu saiki ono ya. Akhirnya dia tidak sholat. Yang pertama wudu, sholat lagi. Yang kedua tidak wudu dan tidak sholat lagi. Summa ataya. Lalu keduanya datang Rasulullah SAW kepada Rasulullah, fadakaro. Lalu mereka berdua bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Satu sholat lagi, satu tidak. Apa kata Nabi? Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholat tadi, asabta as-sunnata wa adza'atka sholatuka. Kata Nabi, engkau benar sesuai dengan sunnah dan sholatmu yang tadi sudah cukup, nggak perlu ngulang. Lalu bagaimana yang ngulang? Wa qala lilladzi tawaddoa. Iya. Lalu Nabi menyampaikan kepada orang yang wudu dan wa'ada. A'ada itu mengulangi, sehingga salatnya disebut salat i'adah ya. Laka al-ajru marrataini. Awakmu oleh ganjaran loro. Ini hadis sahih Sunan Abu Dawud nomor 286. Awakmu oleh loro, kena ngulangi. Selesai. Gak lanjut tukaran, aku sing bener sesuai sunnah, aku oleh luru, gak wis mandek ya. Ini prinsip yang dijadikan dasar oleh Tarjih. Pendapat kita seperti ini, tapi orang lain juga punya pendapat dan kita mempersilahkan. Tidak mengatakan bahwa kita itu paling benar. Kata kuncinya wallahu alam bis shawab. Apa artinya itu? Allah yang tahu. Allah yang lebih tahu bisawabi dengan yang benar. Kita singkat, mungkin sebelum lanjut lagi kita tanya jawab gitu. Di dalam masalah akidah tauhid hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalan gitu. Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar sebuah keputusan. Ijma' sahabat bisa menjadi hal yang dijadikan dasar bagi tarjih. Terhadap dalil-dalil yang mengandung ta'arud, kontradiktif, digunakan cara al-jam'u wa taufik.
Al-jamu wa taufiq itu adalah kompromi. Misalnya ya, ada dua hadis tentang ta'awud ya. Nggih. Ta'awud kan ada yang Allah kok ta'awud iftitah ya. Ada yang Allah mabait, ada yang wajah tuh. Itu kan seakan-akan bertentangan. Ternyata di situ pendekatannya al-jam'u wa taufiq. Bahwa ta'awud itu ada variannya, aduh kayak makanan ya. Jadi ada opsi, bisa Allah mabait, bisa wajah tuh. Nggih. Ngoten nggih? Nah, termasuk melaksanakan salat tarawih ya. Situ kan ada 4-4-3, ada yang pakai 2-2-1 gitu ya. Itu jangan dipertentangkan. Nah, itu ta'arud ya, ta'arud kontradiktif. Sehingga ada istilah dengan tanawu, ada pilihan. Tanawu itu warna-warna ada pilihan. Bisa Allah mabait, pilihannya bisa wajah tuh. Menggunakan sadud darai untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Ya, contoh ini contoh ya. Sadud darai saya bacakan supaya kita paham ya. Sadud darai adalah perbuatan untuk mencegah hal-hal yang mubah tapi dicegah. Kenapa dicegah? Karena ada potensi akan mengakibatkan kepada hal-hal yang dilarang. Contoh, dengarkan dengan baik supaya nggak gagal paham ya. Larangan memasang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Karena pada saat itu dikhawatirkan akan membawa kepada pengkultusan. Dulu dilarang Bapak Ibu. Walaupun, saya ulangi ya, walaupun pada akhirnya larangan itu dicabut kembali pada Muktamar Tarjih di Sidoarjo karena kekhawatiran untuk terjadinya pengkultusan dan kemusyrikan itu tidak ada lagi. Jadi sekarang kira-kira orang Muhammadiyah itu akan mengkultuskan Yai Ahmad Dahlan sedemikian rupa sampai fotonya didekap, dicium? Tidak. Oh, kalau tidak ya nggak apa-apa. Apa manfaatnya? Ini spirit, inilah orang yang hidupnya sederhana, penampilannya sederhana. Ya seperti itu orangnya. Ya, nggih. Sederhana kan, tapi luar biasa. Organisasi yang dirintis bertahan sampai sekarang sudah 100 tahun lebih. Spirit akhirnya ditempel fotonya itu. Yang ibu-ibu nambah dengan sinten istrinya. Nggih. Spirit aja tidak akan sampai dilulukan. Kan lebih baik itu ya daripada gambari pembalap itu. Atau gambari pembalap atau apalagi gambari pemain bal-balan itu ya. Bal-balan itu kan bisa bal-balan kan sampai usia 40 ya. Setelah 40 kan nggak bisa lagi ya. Jantungnya nggak kuat. Ya. Contoh lain adalah larangan dulu Nabi pernah ya melarang ziarah kubur ya. Kenapa? Umat Islam masih labil akidahnya, tapi begitu kuat. Nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang untuk ziarah kubur, sekarang lakukan kata Nabi. Contoh lain adalah larangan menikahi non muslim ahli kitab di Indonesia karena akan menyebabkan fitnah dan kemurtatan. Keputusan ini diterapkan dalam Muktamar Tarjih tahun 1989 di Malang. Sudah lahir ya, sudah lahir ya. Kalau saya belum kenal Muhammadiyah 89 itu masih mondok ya. Nah, di situ menikahi ahlul kitab Bapak Ibu, Nasrani dan Yahudi itu pada dasarnya boleh. Tetapi ketika di situ ada potensi fitnah dan potensi terjadinya kemurtatan dan berdasarkan beberapa kejadian bahwa ada orang Nasrani, orang non-muslim mau menikahi ya, mau menikah dengan laki-laki muslim, setelah itu punya anak lalu minta cerai, mau tidak cerai kalau suaminya ikut agama istrinya yang Nasrani.
Nah, untuk menghindari seperti itu namanya modus pemurtatan. Maka menikah dengan wanita non-muslim atau menikah beda agama akhirnya dilarang. Termasuk di dalam undang-undang juga dilarang. Yang menjadi problem apa? Mereka menikahnya di luar negeri. Dan surat nikah luar negeri tetap berlaku ketika mereka pulang ke Indonesia. Nah, ini. Oke, saya kira ini